Alhamdulillah kita tasih berkesempatan dari kaos mugi dalam kaos menika kita saged angsal ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah liridhoillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah niyatin shalihah al-Fatihah. Yang baik tahu, yang buruk, yang baik tahu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yanfa' wa du'a'in la yusma'. Dalam mencari ilmu kita harus mempunyai sifat yang bagus sesuai dengan tatanan yang benar di dalam luarnya pun juga benar di dalam hatinya. Dengan demikian sampai Kanjeng Nabi dawuhaken supados kita berdoa di dalam mencari ilmu, jangan sampai mendapatkan ilmu yang tidak bagus. Dengan adanya ilmu yang tidak bagus, maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak bagus. Maka dari itu kita minta perlindungan dari Allah supaya tidak mendapatkan hal-hal yang demikian dengan berdoa yang dibacakan oleh sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ya Allah, inni satemene ingsun a'udzubika iku nyuwun pangreksa jika kelawan panjenengan ya Allah min ilmin saking ilmu la yanfa' kang ora gunani apa ilmu. Ojo sampai kita sedaya niku gak ada ilmu, wis ngerti apa itu apik, apa itu elek, tetapi mergo ilmune gak bermanfaat mau, maka apapun yang dikerjakan tidak sesuai dengan keilmuannya, maka dia justru melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dan justru terjerumus nanggone dosa dan kemaksiatan. Wa qalbin la yakhsha, lan ati kang ora mantep. Ing dalam salat harus mantep apa sing dilakoni. Saliyane salat ing dalam kita berangkat mau ngaji dengan niatan yang tepat, niatan yang benar, dengan cara niat hanya untuk mendapatkan ilmu agama yang benar dan bisa menerapkan sesuai dengan yang dicita-citakan dan mendapatkan ridho Allah.
wa amalin la yanfa', dan dengan adanya ilmu maka orang tersebut bisa mengamalkan ilmunya, mengamalkan ibadah dengan benar, mengamalkan puasa dengan benar, mengamalkan tuntunan-tuntunan syariat apapun dengan benar. Maka kalau sudah dengan amal-amalan yang sudah benar, maka semoga la yufah, jangan sampai tidak diterima oleh Allah. Dengan amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah, maka orang tersebut akan melakukannya dengan sia-sia. Maka kita pun juga berdoa supaya tidak mendapatkan amal yang tidak diangkat, amal yang tidak diterima oleh Allah. Wa du'a'in la yusma', dan kita pun berdoa supaya doa kita itu didengar oleh Allah, dan kita berlindung supaya doa kita tidak didengar oleh Allah. Maksudnya supaya diterima, maka kita harus mengamalkan amalan-amalan yang benar. Maka kayak Nabi berdoa yang artinya, ya Allah, sebenarnya saya meminta untuk Panjenengan lindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan hati yang tidak khusyuk, serta amal yang tidak diterima, dan doa yang tidak didengar. Maka diambil kesimpulan sebaliknya, kita harus berdoa, ya Allah, semoga kita atau kita semua diberi ilmu yang bermanfaat, diberi hati yang tenang, diberi ilmu yang diberi amal yang diterima, dan diberi doa. Ketika kita berdoa, doa kita dimustajabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, lan saking dawuhe Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik dawuh, marartu lailan usriya bi aqwamin tuqradu syafahum bima qaridu min narin. Dan ngeriki ketika menceritakan tentang kejelekan-kejelekan amal seseorang, kejelekan-kejelekan perbuatan seseorang, maka Kanjeng Nabi menggambarkan ketika beliau diisro'no dening Allah, dilakokno bengi dening Allah dari perjalanan Isra tersebut. Kanjeng Nabi sampai dinampakkan beberapa hal, sampai di sudono nanggone neraka, nenggone neraka kuno, utawa nenggone suatu perjalanan tersebut. Kanjeng Nabi di sudono ono pirang-pirang kaum tukrodu di gunting-gunting apa syafahum lambene kaum tersebut bimangkorido kelawan gunting min narin saking neraka. Fakultu mongko tamlet sapa ingsun kanjeng Nabi, man antum, man iku sapa antum utawi sira,
Jawabi sapa kunna ono sapa kita na'muru bil khair. Kita adalah wong sing ngejak nanggone kebaikan, wala natihi lan orang lakoni kebaikan tersebut. Wa naha 'anil syarri lan kita wong sing nyegah aja sampe ono wong sing lakoni kejelekan. Wa natihi lan ternyata kita adalah wong sing lakoni kejelekan. Dan ini dijelaskan bahwa ketika kita mencari ilmu harus dengan tujuan yang jelas, yang benar, hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Dan kemudian ilmu itu tidak dipergunakan dengan seenaknya. Ilmu kalau sudah ada, kalau sudah mempunyai ilmu, jangan sampai ilmunya tidak digunakan. Bahkan ini menjelaskan tentang wong-wong sing biasanya ngejak nanggone kebaikan, ternyata wong sing ngejak nanggone kebaikan itu mau isek orang lakoni kebaikan tersebut. Dan wong sing biasanya melarang untuk orang lain melakukan kejelekan, dan ternyata dia sendiri masih melakukan kejelekan tersebut. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia akan menggunting-gunting mulutnya sendiri. Mulutnya sendiri digunting-gunting. Dan itulah yang diceritakan oleh Nabi ketika Nabi Muhammad diisrokan oleh Allah. Diisrokan yaitu di perjalanan malam Isra Mi'raj, yang Kanjeng Nabi ditunjukkan berbagai kejadian. Ada kejadian bahagia, ada kejadian siksa-siksa yang ada di neraka, atau siksa-siksa kubur dan seterusnya. Kanjeng Nabi pas waktu itu diperlihatkan oleh Allah dengan kaum tersebut. Ketika ditanya, jawabannya adalah orang-orang yang dai, orang-orang yang mendakwah, orang-orang yang biasanya mengajak orang untuk melakukan kebaikan, tetapi ternyata dia tidak melakukan kebaikan tersebut. Dan juga kemudian orang-orang tersebut juga melarang orang-orang lain untuk melakukan kejelekan, tetapi ternyata dia melakukan kejelekan sendiri. Dan ternyata itu banyak sekali yang terjadi di lingkungan kita di Indonesia ini. Di antaranya contohnya wong sebagai orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, dia melarang untuk anggotanya, anak buahnya, sesuai dengan aturan pemerintah, sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu tidak korupsi, tidak melakukan manipulasi atau apa. Dan ternyata berikutnya yang mengajak tersebut justru ditengarai menjadi terdakwa melakukan korupsi dan sebagainya. Bukan hanya terjadi pada pejabat, mungkin dan banyak juga yang terjadi terhadap Pak Guru, Pak Pendaki dan Pak Pendakwa dan seterusnya, yang memungkinkan sudah ada yang diketahui, ada yang belum diketahui, dan memungkinkan mereka yang belum diketahui, ada yang memungkinkan merasa benar terus,
Semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Amin. Fakultu wa iyyaka ya miskin an tud'ina litasbiri fa iyyaka ya miskinu, wahai kamu, wahai sira, ya miskinu, wahai wong-wong kang miskin ganjaran, antud'ina yanto aja-aja litazwirihi maring ziarah sapa fayud dalaka nutono bihabli bururihi kelawan tampari bujungane wong wailun kang sasar lil jahili krana bodho haitsulam yata'allam sehingga sekiranya ora belajar marotan saambaran wahidatan kang kaping siji wailun silaka lil alimi kedue wong kang pinter utawa pak guru haitsulam ya'mal sekiranya orang lakoni sapa pak guru bima amila kelawan amal alfa marrotin 1000 ambalan. Dan mriki sudono bahwa wong miskin amal, miskin ganjaran, dengan kebodohannya maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tersesat. Karena apa? Karena miskin dan bodoh, miskin amal dan bodoh yang tidak mau belajar. Seandainya orang-orang yang miskin itu mau belajar walaupun sepisan, maka dia sudah belajar. Tetapi wong-wong sing alim apane nglakoni perkara mestine ngamal perkara kuwi ping akeh atau bahkan iso ping 1000. Istilahnya wong api iku iso diarani elek walaupun nglakoni kejelekan, walaupun kejelekannya cuma sedikit, apane konangan wong api mau akan mudah diarani dadi wong elek. Tapi apane wong elek biasa nglakoni elek kok gelem nglakoni api pisan dengan wis belajar ilmu dengan benar, maka wong iku mau diarani wong api masih biasanya wis kowe gak gelem belajar kok gelem belajar. Wa alam lan ngerti sira ana nasa satamene menungso fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu ala salasati ahwalin ing atase dua tingkah. Manusia ketika mau mencari ilmu itu haruslah ada beberapa cara dan metode. Di antaranya macam-macamnya wong sing golek ilmu dengan berbagai macam cara dan niat, maka akan dijelaskan nanti. Penjelasannya yaitu 1. Rajulun talabal ilma liyatafiddahu
walam yaqsid bihi illa wajha Allahi wad darul akhirati fa hada minal faizin. Orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung dalam mencari ilmu, diantaranya adalah rajulun sijine wong lanang utawa seseorang talabal ilma kang nyupuri sapa wong al ilma ing ilmu liyataqidahu supaya ngalap sapa rajul ing ilmu zadahu ing dadi sangu ila ma'ani maring akhirat walam yaqsid lan ora tujuan bihi kelawan talabul ilmi illa wajha Allahi kejaba angin mencari ridhone Gusti Allah wa darul akhirati lan supaya bisa enak ning akhirat fahada mongko utawi iki wong sing mencari ilmu nomor 1 minal faizina iku golongane wong sing bejo. Nomor 1, orang yang dianggap bejo, orang yang dianggap beruntung adalah orang-orang yang di dalam mencari ilmu dia bertujuan untuk mencari bekal supaya bisa melakukan sesuatu yang dilakukannya untuk beribadah, untuk kepentingan akhirat. Dengan mencari ilmu untuk kepentingan ibadah dalam meraih kesuksesan ibadah, mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan mendapatkan ridha Allah, maka dia adalah termasuk orang yang akan mendapatkan keberuntungan di dalam mencari ilmu tersebut. Wajah lan nomor loro warajulun talabul liyasta'ina bihi ala hayatil ajilati wa yanala bihi al-izza wal jah wal mal wa huwal alimun bidzalika mustasy'irun fi qalbihi rakata halihi wa qissata maqsudihi wa hada minal mukhatirin. Dan yang kedua adalah termasuk orang yang mencari ilmu, tapi ketika dia mendapatkan ilmu dan dengan tujuannya yang ini adalah akan mendapatkan kekhawatiran, belum sampai merugi tapi kekhawatiran. Mengapa kekhawatiran? Karena ada ambiguitas. Dia berniat mencari ilmu bukan untuk mendapatkan ridha Allah, tapi dia mendapatkan sesuatu untuk kebahagiaan di dunia. Maka dia bisa dengan mencari ilmu yang semacam itu bisa mendapatkan kesia-siaan atau dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, tetapi memungkinkan dia mendapatkan kebahagiaan di dunianya saja. Siapakah orang yang golongan kedua tersebut? Yaitu ar-rajulu sijine wong lanang tolak bakal kuwi sapa rajul wa yasta'ina lan supaya ngalap sapa rajul bi kelawan tolak ilmi ala hayatil ajilati ing atase pitulunge kehidupan dunia wa yanalu bil izan dan supaya mendapatkan dengan mencari ilmu tersebut al-izza yang kemuliaan wal jaha dan pangkat wal mala dan
bertujuan untuk hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, supaya apane pinter engko disanjung-sanjung koncone, supaya apane pinter wong diarani wong pinter, supaya apane wis pinter duwe ilmu, duwe kecakapan bisa digawe golek harta benda dunia. Padahal harta itu mestinya sudah sesuai dengan garisnya. Ono wong sing gak sepuro pinter, ya ora dadi profesor, ya ora dadi sekolah sing dhuwur, ternyata duwe anak buah sang profesor doktor dadi anak buahe, dadi komisaris perusahaan sing perusahaan iku mau sing duweni adalah orang yang tidak lulus sekolah dasar. Wong sing contohnya seumpamane di Indonesia ono Pak Bob Marley, Pak Bob sing penampilannya biasanya katokan wae ora celana. Iku sampai ape mlebu nang kantor presiden yo katokan wae sampai kursi karo satpame tapi terus disuruh karo Pak kursi. Yang memungkinkan orang-orang tersebut dari segi pendidikan sekolahnya itu tidak sekolah yang tinggi, tetapi dia justru menjadi bos yang mempunyai anak buah seorang lulusan S2, S3 dan seterusnya. Maka mencari ilmu yang untuk tujuan dunia ternyata ada yang salah. Ono wong sing gak sekolah ya iso dadi bos duwe akeh dan seterusnya. Maka orang yang mencari ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan harta dunia itu termasuk golongan orang yang kedua ini, yaitu orang yang mengkhawatirkan atau orang yang tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Terus bagaimana untuk bisa mendapatkan pahala di sisi Allah walaupun yang dipelajari itu adalah bukan ilmu agama tetapi ilmu-ilmu umum, sebagaimana ilmu-ilmu kehakiman, ilmu-ilmu carane gawe omah, ilmu carane dandani sepeda motor dan sebagainya, maka niatnya disambungkan dengan sesuatu yang bernilai ibadah. Belajar supaya bisa jadi arsitek, anggapane bisa jadi arsitek kok iso ora duwe gara-gara jadi arsitek, engko duwe iso tak gawe ibadah, memenuhi kebutuhan diri sendiri supaya bisa beribadah, bisa nutupi aurat, bisa berperilaku makan sehat dan halalan juga, tidak makan makanan sing haram dan syubhat. Maka dengan demikian dia bisa melampaui yang nomor 2 ini, tetapi bisa menyambungkan ke arah atau ranah sebagai sarana ibadah. Dan berikutnya mustasyrun fi qalbi wa huwa utawi wong sing nglakoni mencari ilmu demi mendapatkan kehidupan di dunia yang layak, mendapatkan pangkat, jabatan dan harta benda. Alimun bidzalika, wong iso ngerti kelawan ilmu-ilmu tersebut. Mustasyrun ngrumangsani sapa wong mau fi qalbi dalam atine wong sing mencari ilmu sing mau karo kata halihi
ngurmangsani asor-asore tingkae wa qissaka maksudi lan asor-asore tujuane fahada mengkau tawi ini wong sing mencari ilmu dengan tujuan yang seperti itu minal muqaddirina itu termasuk wong sing kuatir kabeh. Fa inna ajalahu mongko satu menit fa inna ajalahu mongko lamun yen to ketekan pati ajalahu qabla taubati dalam sausé taubat ifa alaihi dikuatirno alaihi ngatasi wong min su'il khotimati saking eleke kematian. Orang-orang yang bergelut, orang-orang yang diliputi, disibukkan oleh urusan-urusan dunia yang tidak dilandaskan untuk mendapatkan keilmuan agama dan mengamalkan ilmu agama yang baru, yang bagus, maka dia akan khawatir, dan kekhawatiran itu akan semakin khawatir dengan kalau dia menyadari